Ya, shalom, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam channel saya Ira Gloria Saidi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pokok-pokok penting dalam penginjilan. Melanjutkan video saya yang sebelumnya tentang penginjilan, maka hari ini kita akan belajar tentang pokok-pokok penting dalam penginjilan. Sebenarnya, ketika saya menginjili, saya menyampaikan tentang apa ya? Nah, ini akan saya bahas. Kita perhatikan. Ketika kita memberitakan Injil kepada semua orang, kita harus menyampaikan hal yang pertama ini, yaitu semua manusia sudah berdosa. Dan perhatikan, bukan cuma sebuah fakta bahwa semua manusia berdosa, tapi upah dosa adalah maut, yaitu kematian dan kebinasaan kekal. Jadi sebenarnya kita harus membuka pikiran semua orang bahwa tiap hari kita berdosa, tiap hari kita pasti berdosa, dan tidak ada jalan untuk kita dibenarkan karena kita berdosa. Dan ingat, upah dosa adalah maut, neraka. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa lepas dari maut. Itu adalah pemberitaan pokok yang pertama. Yang kedua, kita akan menyampaikan tentang hal ini, yaitu kabar baik, bahwa segala usaha manusia di dalam mencari keselamatan itu sia-sia. Manusia berusaha berbuat baik, manusia berusaha beramal, manusia berusaha menjalin relasi dengan sesama. Sesungguhnya sia-sia. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjadi masalah manusia tidak bisa ke surga adalah karena manusia memiliki relasi yang rusak dengan Allah. Tapi manusia mencoba memperbaiki relasi yang rusak dengan Allah ini dengan menjalin relasi yang baik dengan sesama. Perhatikan, jika saya dengan A konflik, lalu saya berusaha supaya saya dan A bisa berdamai, lalu saya berbuat baik kepada B. Apakah masalah saya kepada A selesai? Itu tidak, karena masalah saya kepada A, sementara saya berbuat baik kepada B. Perhatikan, itulah yang sering manusia lakukan. Manusia berdamai dengan sesama, berbuat baik dengan sesama, padahal masalahnya adalah dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi manusia berusaha mencari dan berbuat kebaikan, mencari keselamatan. Itu adalah semua sia-sia. Tapi puji Tuhan, Allah adalah Allah yang baik. Allah berinisiatif mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Allah telah menebus orang-orang berdosa dari hukuman maut dan kebinasaan kekal. Allah telah mendamaikan manusia berdosa dengan dirinya dan menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus, sehingga mereka memiliki persekutuan yang akrab dan indah kembali bersama Allah. Saudara perhatikan, kabar baiknya adalah Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan manusia. Yesus Kristus mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Jadi, pokok penginjilan kedua, sampaikan kabar baik ini, bahwa Allah mengasihi manusia berdosa. Allah turun ke dunia untuk menanggung hukuman dosa yang harusnya kita tanggung. Allah sudah mengampuni dosa kita, karena Dia sudah menanggung semua akibat dosa kita. Yang ketiga, kita harus menyampaikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Injil Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Dalam pokok penginjilan yang kita beritakan kepada orang lain adalah sampaikan bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan. Hanya Yesuslah jalan ke surga. Sekali lagi, kenapa hanya Yesus jalan ke surga? Karena Dia yang sudah mengalahkan maut, karena Dia yang sudah menebus setiap dosa manusia yang percaya kepadanya. Maka Dialah satu-satunya jalan ke surga. Dialah Allah yang punya surga itu, Allah yang turun ke dunia. Dialah Allah itu yang mengampuni dan menyelamatkan kita. Maka hanya Dialah jalan ke surga. Pokok yang keempat, kita harus memberitakan tentang ini. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan ini adalah pemberian dari Tuhan, kasih. Tidak perlu kita berbuat sesuatu untuk selamat. Allah sudah menanggung setiap dosa kita di kayu salib. Yesus menanggung dosa-dosa dunia dengan tubuhnya di atas kayu salib, dan Dia mengalahkan maut. Dan keselamatan ini adalah gratis dari Tuhan, pemberian Allah, bukan usaha manusia, bukan perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi perhatikan, tidak berarti bahwa orang berdosa tidak memiliki tanggung jawab dalam hal keselamatannya. Ada, yaitu apa? Dia harus membuka hatinya menerima Tuhan Yesus. Setiap orang berdosa harus menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Dan kemudian
Allah akan memberikan kemampuan kepadanya untuk percaya dan beriman kepada Yesus. Nah, iman inilah yang dimengerti sebagai pemberian Allah. Jadi, inilah yang dimaksud dengan keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Ketika Allah memberikan iman kepada manusia yang berdosa untuk percaya kepada Yesus dan dia bisa diselamatkan. Dan yang terakhir, dalam sebuah pemberitaan Injil, mari kita mengajak setiap orang untuk memikirkan hal yang sangat serius. Maukah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatimu? Mari kita berikan panggilan pertobatan. Panggilan pertobatan ini harus ada dalam penginjilan. Dan perhatikan, pertobatan terjadi karena Roh Kudus yang menyadarkan seseorang akan dosa-dosanya. Lalu orang itu akan bertekad untuk meninggalkan dosa, serta menyadari akan kebutuhan Juru Selamat bagi dirinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah 5 pokok penting penginjilan yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Sampaikanlah bahwa semua manusia berdosa, upah dosa adalah maut. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia menanggung setiap hukuman kita dan kita dapat diselamatkan hanya lewat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah menanggung setiap akibat dosa kita. Dan perhatikan, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Iman adalah pemberian Allah. Ketika kita buka hati, itu adalah anugerah dari Tuhan, gratis dari Tuhan. Dan mari kita bertanya kepada setiap orang yang kita injili, maukah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatimu? Ya, saudara yang terkasih, inilah 5 pokok penting dalam penginjilan. Selamat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Ingatlah, kamu dan saya tidak sendirian. Ada Allah yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi mengasihi kita, menyertai kita. Kita akan dimampukan berkata-kata, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menjamah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kekuatan kita hanyalah alat, tapi biarlah kekuatan daripada Roh Kudus. Shalom, maju terus dalam Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Tuhan Yesus memberkati.